Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please Halo, balik lagi dengan YouTube gua. Terima kasih buat kalian yang udah bersedia ngeklik video ini. Dan kali ini gua bakal ngajak kalian buat ngobrolin Samsung A51 setelah 8 bulan pemakaian. Pertama gua bakal ngajak kalian buat ngobrolin desainnya dulu. Menurut gua Samsung A51 ini di saat peluncurannya dulu, launchingnya dengan desain yang seperti ini udah cukup oke. Mengingat di tren desain waktu itu ini udah termasuk yang kekinian banget, jadi gua nggak masalah sama sekali sama desainnya. Terus soal ukuran, gua emang sempat nggak nyaman ya, karena gua dulu emang pemakai HP kecil, salah satunya iPhone 7 yang sebelum gua pakai Samsung A51 ini. Jadi gua ngerasa kaget aja dari 4,5 inch pindah ke 6,5 inch. Dan dengan ukuran segede ini gue juga ngerasa ada beberapa plus minus ya. Dengan plusnya ya enak aja buat nonton, buat main game, buat sosial mediaan, karena kita bakal punya view pandang yang lebih luas ya. Terus buat minusnya ya, dengan layar segede ini bakal susah banget buat pemakaian satu tangan, apalagi kalau kalian lagi sibuk gitu, kalau lagi nyetir motor terus lagi kejebak macet ingin ambil foto cuma pakai satu tangan, itu bakal susah banget. Dan buat ngetik satu tangan di HP ini bener-bener gak enak. Gua hampir nggak pernah ngetik di HP ini dengan satu tangan, gua hampir selalu pakai dua tangan buat ngetik di HP ini. Terus masalah gamingnya, menurut gua gaming di Samsung A51 ini ya B aja lah, biasa aja, maksudnya ya udah cukup memenuhi, tapi sekedar ya udah biasa aja. Dengan chipset Exynos 9611 dengan 4000 mAh baterai, gue bisa main di Smooth Extreme PUBG Mobile dengan durasi sekitar 2 jam dengan berkurangnya baterai sebanyak 45%. Tapi jangan berharap Smooth Extreme di Samsung A51 ini tanpa lag atau frame ya. Gua suka ketemu momen yang lagi banyak musuh terus ngeframe, bete banget sumpah. Tapi plusnya tuh kalau lagi ada musuh gitu tiba-tiba ngeframe, nah berarti di situ, di sekitar situ lagi ada musuh gitu. Itu kayak lagi ada alarm khusus lah dari HP yang emang suka ngeframe, termasuknya Samsung A51 ini. Lalu gimana daya tahan baterainya kalau cuma dipakai dengan penggunaan biasa seperti sosial media dan lain-lain tanpa gaming? Udah no debat, gua nggak mau banyak bacot tentang baterai ya. Kalau cuma buat penggunaan biasa aja ya cukup lah buat kalian pakai seharian full, dengan catatan penggunaan yang standar aja ya. Sekarang kita pindah ke audionya. Untuk audio di HP mid range menurut gue ini biasa aja ya kualitasnya, sekedar bagus tanpa embel-embel bagus banget gitu. Tapi udah cukup dan nyaman lah buat didengerin.
Sayangnya teknologi Dolby Atmos di Samsung A51 ini cuma bisa aktif saat kita pakai earphone doang. Tapi perbedaan aktifnya Dolby Atmos sama enggak itu benar-benar kerasa banget ya. Kalau kalian aktifin Dolby Atmos, suaranya bener-bener kerasa lebih hidup gitu di earphone. Sekarang kita bakal coba bahas tentang fitur-fitur yang ada di HP ini. Salah satunya fingerprint. Fingerprint yang ada di dalam layar di Samsung A51 ini menurut gua ya lumayan lah, udah akurat, tapi untuk speednya menurut gua masih kalah sama brand-brand sebelah, HP-HP sebelah di kelas yang sama. Tapi menurut gua ya udah cukup oke lah, karena gua juga nggak pernah ngerasa buru-buru gitu buka HP harus cepat-cepat buka unlock gitu, enggak. Jadi gua nggak ngerasa keganggu. Terus gimana kalau tentang face unlocknya? Face unlocknya udah mantep banget lah, udah kenceng banget. Terus tentang kamera, kita bakal ngobrolin kamera sekarang. Untuk kamera menurut gua udah mantep banget sih Samsung A51 ini dengan embel-embel awesome kamera ya kan di ininya, di sponsornya. Gue juga nggak mau ngebantah hal itu karena emang bagus banget ya selama pencahayaan yang cukup. Tapi hasilnya bakal menurun di saat kondisi low light ya. Menurut gue di low light Samsung A51 ini masih kurang greget lah. Menurut gue hasil jepretannya biasa aja lah. Untuk video menurut gua udah cukup bagus lah, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Go. Tapi yang kurang dari video di Samsung A51 ini ada di Super Steady-nya ya menurut gua. Jangan pernah pakai Super Steady di pencahayaan yang redup sumpah. Karena menurut gua itu jelek lah, kurang bagus. Saran gua mending pakai kamera yang biasa aja lah, itu lebih baik. Polanya gua ngerasa nyaman banget sih dengan Samsung A51 ini selama 8 bulan pakai ya. Dengan layar Super AMOLED yang bener-bener manjain mata, kamera yang udah cukup powerful menurut gua, baterai yang awet dan udah cukup buat menuhin kebutuhan gaming gua juga. Terus masih worth it nggak sih di tahun 2021 ini? Ya menurut gua masih worth it aja ya, selagi kalian emang khusus nyari HP dengan merek Samsung dengan harga 4 jutaan, ini masih worth it banget. Tapi kalau kalian cari HP yang gak harus dengan merek Samsung dengan uang 4 jutaan, kalian bisa pilih merek lain dan HP lain yang mungkin lebih oke daripada Samsung A51 ini. So itu aja dari gua. Thanks buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalin like-nya dan komen di bawah. Oke? Thank you. Dah.